mahal loh ngundang saya. Harganya mahal sekali. Wani piro. Tapi saya yakin dikasih hujan awas. Saya berjanjian loh dengan malaikat nukar nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna kalama ummati fi inna kalama aljawi la qul inna rahmatan gufron wa maqul akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan awas tok tak kejar sama saya. Saya masih ingat orang-orang seperti Kiai Nur Ihya itu ketika bicara kurofat ya, dia cari-cari di kitab ya. Oh ini kurofat Balawi semua. Tapi ketika ada yang di depan mata begini kok nggak ditanggapi sebagai kurofat, apa karena bukan Balawi gitu. Jadi ada orang ya, siapa namanya, Mama Gufron, itu di depan jamaahnya itu berteriak-teriak dengan lantang dan meyakinkan sekali, bahkan bersumpah demi Allah sudah membuat perjanjian dengan malaikat mungkar, malaikat nakir, malaikat ahli hujan. Artinya kalau malaikat ahli hujan saja mungkin tidak cukup ya, butuh dari malaikat divisi lain. Mungkar nakir ini kan urusan siksa kubur, urusan nanya-nanya di kuburan. Sejak kapan jadi ngurusin hujan? Ya mungkin namanya Mama Gufron kan bebas ya, mungkin untuk mentahkik, artinya rekomendasinya atau kerjasamanya atau MOU ya, kalau bahasa kerennya itu nggak hanya dengan satu divisi hujan saja, tapi termasuk divisi siksa kubur segala ya, yang nanya-nanya dalam kubur segala ya. Kalau acaranya Mama Gufron jangan sampai ada hujan. Kalau hujan dikejar ya, artinya ini ngancem ya, apa bahasanya ya, mengancam ya, mengancam malaikat ya, walaupun ngancamnya bukan ngebunuh ya, tapi diancam mau dikejar malaikatnya itu. Luar biasa Pak ya, malaikatnya mau diatur juga. Tapi biarkan masalah itu ya, urusan masing-masing. Siapa tahu mungkin maksudnya bukan mau mengatur atau apa. Saya cuma mau bacakan ini salah satu pendapat atau ucapan ulama tentang deskripsi dari malaikat itu. Ini berarti Mama Gufron masih tidak saya samakan dengan Said Qori ya. Jadi saya kalau menanggapinya masih pakai kitab ya, karena baru ini saya tanggapi. Ya kita lihat saja nanti bagaimana ya. Ini ada dalam kitab Mausu'atu Ahsanil Kalam fil Fatawa wal Ahkam, karya Syekh Atiyah Syakor. Ini Mufti Al-Azhar. Jadi kompilasi fatwa beliau. Ini nggak usah tanya halaman berapa ya, halaman depan apa halaman belakang bebas ya. Di situ ada di paragraf di bawah subjudul itu ya, al-malaikatu dan seterusnya. Saya baca di bagian pentingnya. Fa inna kulla ansyatatihim bi amrillahi wa taujihihi. Maka setiap tindak tanduk atau perbuatan malaikat itu adalah atas perintah Allah dan arahan dari Allah. La sultana li ahadin, tidak ada kekuasaan dimiliki oleh siapapun. Kita kalau belajar ya, kalau ada huruf nafi kemudian di situ ada nakiro ahadin, maka berarti itu tidak ada satupun ya, siapapun tidak bisa mengendalikan atau menguasai ya, ghairahu atau ghairihi, bebas lah ini masalah nahu ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa mengendalikan malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alaihim, atas mereka. Wala yastati'u insanun, dan tidak bisa seorang pun, lagi-lagi isim nakiro ya, jatuh setelah adat nafi la, sama dengan la ahada atau la yakumu ahadun, berarti itu tidak satupun. Nah di sini yang berdiri ya, kalau di sini tidak ada satupun yang bisa ya, la yastati'u, tidak ada yang bisa ya, satupun seorang pun ya, insanun ayyatasallatu alaihim, untuk berkuasa mengendalikan ya orang itu, alaihim, atas para malaikat. Wala, dan juga tidak ada yang bisa ya, satupun ya, ay yasta'ina, untuk meminta tolong orang itu, bihim, dengan malaikat,
mubasyaratan secara langsung. Jadi berbeda dengan manusia. Kalau dengan manusia kita bisa minta tolong langsung, tolong datang ke sini. Atau mungkin dengan makhluk yang lain, dengan jin atau apa. Kita bisa berinteraksi terus kita bisa suruh-suruh. Tolong Maman ke sini, tolong jin botol ke sini, tolong apa ke sini. Itu masih bisa mubasyarah ya. Kalau dengan malaikat tidak bisa. Ini berarti kan spesifikasinya ya. Kemudian illa bi amrillahi, kecuali dengan perintah Allah ya, subhanahu wa ta'ala, maha tinggi Allah itu. Walamma, bahkan hujahnya bukan Sayyid ini ya, Syekh Atiyah Syakor ini hujahnya adalah walamma, dan ketika fatarul wahyu, ada masa kekosongan, fatarul kosong ya, al wahyu, wahyu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu lama tidak menerima wahyu, ada jeda tidak menerima wahyu gitu ya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, karena ada Nabi itu SAW yashtaku, rindu ya, teringin ya, linuzuli Jibril alaihi salam, rindu turunnya malaikat Jibril. Jadi ketika Rasul itu lama tidak menerima wahyu, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu merasa rindu. Ini kan mempertegas bahwa Nabi Muhammad saja tidak bisa merintah malaikat Jibril, turun dong malaikat Jibril, saya rindu nih. Enggak, tapi hanya bisa memendam rindu saja. Saya rindu saja. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sudah ahsanul kholqi, Pak. Malaikat ya masih di bawahnya Nabi lah kalau akidah kita. Kecuali akidahnya Mu'tazilah ya. Pendapatnya dalam kitab Sila Kasab itu Nabi Muhammad masih di bawahnya malaikat. Kalau kita kan enggak, Nabi Muhammad itu di atas segalanya. Ya termasuk di atas para malaikat, juga di atas malaikat Jibril ya. Tetapi kalau hukum aturan mainnya memang tidak lalu bisa mengendalikan, maka Nabi Muhammad SAW itu hanya bisa merindu saja. Tidak bisa seenaknya, turun dong. Mana nih wahyu? Nggak bisa begitu ya. Apalagi ngejar-ngejar gitu ya. Itu padahal masalah penting ya. Ini masalah acara hujan aja pakai segala ngejar-ngejar malaikat kalau dihujanin. Apa lagi ya. Tapi ya sudahlah, urusan masing-masing ya. Nggak ada lagi. Nggak juga Nabi Muhammad itu buat perjanjian dengan malaikat Jibril. Pokoknya malaikat Jibril datang ya, kalau sudah seminggu 2 kali harus datang, nggak ada begitu ya. Ini masalah hujan aja janjian sama malaikat Munkar Nakir ya. Kemudian apa yang terjadi? Apakah setiap Rasulullah itu rindu lalu malaikat Jibril datang? Di sini malah dijelaskan itu falam yanzil, maka tidaklah malaikat Jibril alaihissalam itu turun ya, illa, kecuali indama, ketika adzina, mengizinkan Allah lahu, kepada malaikat Jibril itu untuk turun. Ternyata tetap saja masih menunggu izinnya Allah untuk bisa turun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hanya bisa merindu. Malaikat Jibril tidak turun walaupun Nabi itu rindu, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Faqad rawa al-Bukhari, maka sungguh telah menceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam qala, berkata li Jibril, kepada Jibril, ma yamna'uka, ma apa, yamna'uh yang mencegah, apa tersebut kah kepadamu ya, antazurona, agar atau untuk engkau berkunjung atau datang kepada kami, aksar, dalam keadaan atau dengan cara lebih sering, mimma tazuruna, dari sebagaimana kamu berkunjung kepada kami. Jadi kalau dalam bahasa kita, kenapa sih datangnya nggak lebih sering gitu loh? Nanya saja, nggak ngancem, nggak saya kejar-kejar kamu, malaikat kamu ini. Artinya kok malaikat jadi nggak ada harga dirinya gitu ya? Buat perjanjian terus dikejar-kejar gitu. Luar biasa kawan-kawan kita ini ya. Bukan lagi minta tolong Pak, buat perjanjian. Pokoknya kalau acara saya jangan hujan. Kalau hujan kamu saya kejar-kejar. Wah. Nabi Muhammad SAW saja masalah wahyu, masalah paling penting, dan Nabi adalah manusia yang paling penting, nggak begitu lagunya. Kemudian agak kecil-kecil tulisannya. Fanazalat, maka turunlah ayat. Ya, jadi dijawab oleh Allah ya. Malaikat Jibril tidak ditanya begitu, yang menjawab langsung Allah ya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ya, jadi itu ala lisani Jibril ya, berarti Jibrilnya itu menjawab ya, tetapi ini kan firman Allah ya. Dan kami itu, ya saya terjemahkan harfiah saja ya, tidak akan turun kecuali ya kalau sudah diperintah.
Tidak mungkin kami ini turun kalau tidak ada perintah. Tidaklah kami akan turun kecuali kalau sudah ada amru rabbik, diperintahkan oleh Tuhanmu. Wa min hadza, inilah ulama beristimbat, dan itu ada di surah Maryam ya. Dan dari sini la yumkinu, maka tidak mungkin li basyarin, kepada manusia manapun. Ingat-ingat ya, kalau sudah ada la begitu itu mestinya itu mutlak, siapapun gitu ya. Ya termasuk Rasulullah SAW ya. Ayyuhdir, untuk menghadirkan, ya menghadirkan, memanggil atau apa bahasanya ya. Ya berinteraksi apa bahasanya, ya mengendalikan lah, bisa manggil. Kalau minta kepada Allah, ya Allah hadirkan, ya itu kan lain ya, kan mintanya kepada Allah gitu. Malakan seorang malaikat atau satu malaikat, atau yuhdor apa yuhdiroh ya, atau menghadirkan ruhahu, ruhnya malaikat. Jadi di sini adalah menjelaskan bahwasanya tidak bisa ada manusia itu bisa seenaknya dengan malaikat gitu Pak. Karena kullu ansyatotihim, semua tindak tanduk malaikat itu bi amrillahi wa taujihihi. Tapi kalau Mama Gufron merasa bisa, dia bisa buat perjanjian dengan malaikat, dia bisa ngancam, kalau hujan awas ya silakan lah ya. Allahumma dina ada